Halo teman-teman, kali ini aku akan sharing sedikit ya mengenai ceritaku memperbaiki masalah pada mobilku. Jadi ceritanya sebenarnya sejak beberapa minggu yang lalu itu aku tuh kalau pagi itu selalu susah untuk start. Kalau kunci kontaknya diputar itu selalu bunyi cetek-cetek gitu. Nah, aku curiga kalau ini ada masalah dengan dinamo starternya. Nah, karena masalah ini semakin lama semakin parah, akhirnya aku memutuskan untuk membawa mobil ini ke salah satu bengkel yang kebetulan juga aku baru kenal. Nah, bagaimana ceritanya? Simak aja video ini sampai selesai ya. Setelah kita menunggu beberapa saat, pemilik bengkelnya yaitu Mas Didi akhirnya datang juga. Setelah menceritakan seperti apa keluhan yang terjadi pada mobilku ini, Mas Didi langsung memutuskan untuk melakukan pengecekan. Dimulai dengan melepas filter udara dulu karena posisi dinamo starternya R3 ini ternyata ada di bawah filter udara. Nah, ini adalah tokonya Mas Didi. Oh ya, sebenarnya beliau ini hanyalah toko yang menjual peralatan dinamo. Namun, karena aku kebetulan dalam situasi yang menurutku urgent, jadi kemarin aku minta tolong kepada beliau untuk membantu memperbaiki masalah pada mobilku ini. Dan beliau tidak keberatan, jadi akhirnya bertemulah kita hari ini. Satu hal yang bikin aku salut dengan Mas Didi ini, beliau ini orangnya ramah sekali ya guys. Jadi beliau pada saat bekerja ini dibantu oleh 2 orang timnya dan semuanya itu ramah sekali. Mereka sangat informatif. Jadi kita yang mungkin ya buat aku atau mungkin buat kalian-kalian yang mungkin juga awam tentang dinamo starter, nggak perlu khawatir ya, karena beliau ini boleh aku bilang sangat paham dengan pekerjaannya, dan yang tidak kalah penting adalah sangat komunikatif. Jadi kita nggak merasa was-was sama sekali ketika beliau ini melakukan pembongkaran pada bagian mesin kita. Dan satu hal yang bikin aku kagum dari beliau ini adalah ketika aku cerita masalahnya apa, lalu ada bunyi apa yang timbul, beliau itu sepertinya sudah langsung mendeteksi apa sebenarnya permasalahannya. Beliau bilang kalau ada kerusakan di solenoid. Nah, apakah benar seperti yang beliau katakan itu? Mari kita lihat saja ya videonya.
akhirnya setelah berhasil membongkar beberapa komponen yang ada di bagian atas, kita sekarang bisa melihat posisi dari dinamo starternya. Dan ya mungkin kalian heran ya, kok mobilnya jorok banget gitu. Jadi selama 2 minggu terakhir ini Kota Malang itu selalu diguyur hujan deras, dan berhubung karena kesibukan aku belum sempat membersihkan atau mencuci mobil ini. Jadi ya harap maklum ya kalau mobilnya agak kotor. Uniknya, meskipun posisi dinamo starternya sudah terlihat jelas, tapi melepas dinamo starter ini ternyata bukan pekerjaan yang gampang juga ya guys. Dan ini menurut Mas Didi katanya karena memang mobil ini dari awal sepertinya belum banyak dilakukan pembongkaran komponen. Jadi baut-baut yang melekat di bagian mesinnya ini memang masih sangat ketat dan susah dibuka. Dan ternyata seperti apa yang sudah disampaikan Mas Didi dari awal, memang benar ternyata yang bermasalah adalah solenoidnya. Nah ini dia. Jadi ada satu, aku juga nggak begitu paham ya apa sih sebenarnya yang rusak, tapi memang ada satu bagiannya itu yang sepertinya ketika di kunci kontak dinyalakan itu dia nggak berfungsi dengan baik gitu. Makanya kemudian akhirnya jadi yang muncul hanya bunyinya aja, cetek-cetek gitu. Dan ini juga Mas Didi melakukan pembongkaran terhadap beberapa bagian dari dinamo starternya ini untuk kemudian nanti akan dibersihkan juga. Jadi selain melakukan perbaikan pada solenoidnya, Mas Didi juga akan melakukan pembersihan karena ya wajar ya, karena ini kan umur pemakaian juga sudah cukup lama sehingga memang sudah waktunya untuk melakukan perawatan terhadap dinamo starternya. Parah. Panas itu? Panas. Udah pecah ya Mas ya? Iya, karena panas. Oh, karena memang panas ya. Tapi ya wajar lah umur pemakaian. Iya Pak. Apa? Namanya? Cuci, ininya diganti. Dan setelah melakukan pembersihan yang lumayan mendetail ya, akhirnya sekarang Mas Didi melakukan proses perakitan kembali dinamo starternya ini. Jadi dimulai dengan memasang beberapa bagian dan memberikan gemuk atau stempet ya, untuk supaya bisa berfungsi dengan baik pada saat digunakan. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol tadi, Mas Didi menginfokan kalau solenoidnya ternyata sepertinya tidak recommended untuk digunakan kembali, sehingga akhirnya kita sepakat untuk melakukan penggantian solenoid. Dan istimewanya di Mas Didi ini, ternyata dia selain menjual dinamo starter yang baru, tapi mungkin brandnya bukan original ya, beliau juga ternyata memiliki komponen-komponen dinamo starter yang merupakan copotan dari mobil-mobil dari luar negeri. Dan akhirnya kita bersepakat untuk ya udahlah ya,
kita ganti dengan komponen copotan aja, yang penting ori, daripada menggunakan komponen baru tapi bukan dari brand orinya sendiri. Total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan dinamo starter ini, kalau aku hitung-hitung dari tadi mulai dibuka sampai sekarang Mas Didi sedang melakukan perakitan, ini memakan waktu nggak lama sebenarnya, hanya lebih kurang 20-25 menit saja. Dan setelah menunggu selama lebih kurang 2 jam, akhirnya proses perbaikan pun selesai, dan saat ini kembali dinamo starternya dipasang di posisinya. Ya, menurutku worth it ya. Aku senang di bengkel ini karena orangnya ramah-ramah dan pengerjaannya pun juga sangat hati-hati. Jadi kita sama sekali nggak khawatir ya dengan mobil kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa.